Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya saya akan melanjutkan cerita tentang ibu mertua yang baik hati. Lanjut ke season 9 by Windy Yasmin. Dua lelaki bertubuh tinggi besar itu mendorongkan senjata pada sopir taksi untuk tidak melawan. Salah satu dari mereka menyuruh Anissa dan Bu Aminah keluar. Dengan sigap penjahat itu mendekatkan pisau ke leher Anissa, sehingga Bu Aminah hanya diam dan tak berani melawan karena takut terjadi apa-apa pada menantunya yang tengah menggendong cucunya. "Tolong jangan sakiti kami. Apa kalian tidak kasihan pada bayi yang tak berdosa itu?" tanya Bu Aminah ketika Bintang terus menangis. Sementara itu mobil Ferdi terus melaju ke arah mereka. Lalu tanpa ragu Ferdi langsung membidik pistolnya ke arah kaki penjahat itu. Dor! Satu peluru langsung melesat hingga mengenai kaki salah satu penjahat yang tengah mencengkram erat Anissa. Aduh! Penjahat itu langsung mengeram kesakitan lalu jatuh terjengkang hingga pisau yang digenggamnya terlempar ke jalanan. Melihat adegan itu, Bu Aminah dan Anissa langsung berteriak histeris karena ketakutan. Lalu satu penjahat lagi langsung berusaha meraih pisau yang tergeletak di jalan. Namun belum sempat ia meraihnya, Ferdi langsung melayangkan peluru hingga mengenai tangan penjahat itu. "Anissa, ayo masuk mobil!" teriak Ferdi. Tanpa berlama-lama Anissa dan Bu Aminah langsung berlari menuju mobil Ferdi. Tidak berapa lama kemudian dua orang lainnya muncul. Miranda memang sengaja menyiapkan penjahat cadangan agar rencananya tidak gagal. Saat dua orang itu berusaha mengejar, tapi Ferdi langsung bergas tancap gas karena peluru di pistolnya telah habis. "Nisa, kamu nggak apa-apa kan?" tanya Ferdi sembari menempelkan kedua telapak tangannya di wajah Anissa dengan tatapan cemas saat telah melaju sangat jauh hingga dua orang tadi kehilangan jejak mereka. "Ahem." Bu Aminah langsung berdehem hingga Anissa langsung melepaskan tangan Ferdi dari wajahnya. "Terima kasih sudah menolong kami." Anissa pun termenung sembari menatap Ferdi. Untuk sekian kalinya Ferdi menyelamatkan nyawanya. "Kalian saling mengenal?" tanya Bu Aminah, tiba-tiba sembari menatapkan wajah masam saat melihat Ferdi yang terus menatap Anissa dengan wajah cemas. "Perkenalkan, saya Ferdi, saya teman Anissa." Ferdi mengulurkan tangannya. Mendengar nama itu wajah Bu Aminah semakin masam. Ia sangat takut jika menantunya itu kembali menaruh perasaan pada cinta pertamanya itu. "Saya akan mengantarkan kalian pulang," ujar Ferdi saat Bu Aminah tak menerima uluran tangan saat ia mengajak berkenalan. Bu Aminah langsung terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia sangat berhutang budi karena Ferdi telah menyelamatkan nyawa mereka. Namun ia sangat menyesal karena yang menolongnya adalah mantan kekasih menantunya, juga anak dari wanita yang sangat dibencinya. "Ngomong-ngomong, ibu siapa Anissa?" tanya Ferdi. "Saya ibu mertuanya." Mendengar itu Ferdi langsung diam dan tak berani lagi berkata apapun. "Ini saya antar kemana?" tanya Ferdi setelah mobilnya melaju lumayan jauh. Sementara Bu Aminah dan Anissa hanya diam tak bersuara. "Turunkan kami di sini saja, kami akan naik ojek," Bu Aminah menyahut. "Sebaiknya jangan, biar saya antar sampai rumah. Soalnya sebelum ini saya juga sempat menolong Anissa yang nyaris diculik. Kemungkinan ada seseorang yang berniat mencelakainya." Bu Aminah terdiam. Ia teringat saat dua orang lelaki berkepala botak mendatangi rumah menantunya. Akhirnya ia menyetujui Ferdi untuk mengantarnya sampai ke rumah. Ia lalu menyebutkan alamat rumahnya hingga membuat Anissa mengenyitkan dahi. "Kita pulang ke rumah, Bu?" tanyanya. "Iya Nis, ibu khawatir terjadi apa-apa sama kamu. Jadi mulai hari ini sebaiknya kamu tinggal bersama ibu," ujarnya sembari menggenggam erat tangan menantunya. Anissa langsung mengangguk dan tak berani berbantah. Sementara Ferdi langsung melirik ke arah mertua dan menantu itu dengan tatapan pilu. Dalam hati ia berandai-andai, jika dulu ibunya bisa sedekat itu dengan Anissa, mungkin kini ia berbahagia bersama wanita yang sangat dicintainya. Beberapa saat kemudian mereka telah tiba. "Terima kasih sudah menolong kami, tapi saya harap setelah ini Anissa tidak pernah bertemu kamu lagi," ucap Bu Aminah. Tanpa bicara lebih detail, Ferdi langsung mengerti ucapan Bu Aminah. Tegas ia masuk ke mobil tanpa menanggapi ucapannya. Tiba-tiba ponselnya berdering hingga membuatnya teringat bahwa dia harus segera menjemput ibunya dari mall. "Mam, sorry banget karena belum jemput Mami. Tadi aku nolongin orang yang diperampok."
It's okay baby. Mami tadi di mall ketemu sama teman arisan. Rencananya sekarang Mami mau langsung pulang ke rumah Mami bersama mereka. Oh, oke deh kalau gitu. See you. See you sayang. Setelah itu Ferdi langsung memutar arah menuju rumahnya. Beberapa saat kemudian ia telah tiba. Kok sepi? Miranda dan anak-anak kemana Bi? Nona Miranda pulang ke rumah orang tuanya sambil membawa anak-anak. Ya sudah kalau gitu, bikinin saya kopi ya. Den, saya lupa ngasih ini sama Aden. Wanita itu memberi sebuah cincin pada Ferdi. Dahi Ferdi langsung mengenyit saat melihat cincin itu dengan seksama. Cincin itu tampak seperti cincin kawin yang biasa dikenakan seorang lelaki. Bibi menemukan cincin ini di mana? Tanyanya. Di kamar Aden. Ferdi menaikkan alisnya lalu kembali membelak saat melihat ukiran inisial RD di belakang cincin itu. Tanpa berlama-lama ia langsung memasang CCTV di kamarnya, bahkan di beberapa bagian rumahnya, dan menyuruh pembantu, satpam juga sopirnya untuk merahasiakan hal tersebut dari istrinya. Setelah itu Ferdi langsung menelepon Miranda untuk menyuruhnya pulang dan mengatakan bahwa dirinya akan keluar negeri untuk beberapa hari. Sementara itu di tempat yang berbeda, Bu Aminah menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Setelah semua yang terjadi, ibu memutuskan Anissa dan Rudi kembali tinggal di rumah ini. Ayah sih nggak masalah kalau Anissa bisa tinggal di sini, biar bisa bantu-bantu ibu. Kalau aku sih terserah, nggak ngaruh, ucap Risa yang baru saja pulang sekolah lalu bergegas masuk ke kamarnya. Setelah itu, Anissa dan ibu mertuanya asik bercanda tawa, membahas banyak hal. Ngapain dia di sini? Tanya Retaha yang baru pulang kuliah. Mulai hari ini Anissa dan abangmu akan kembali tinggal di rumah ini. Kebetulan kalau gitu, jadi Mbak Anissa bisa bantuin ibu untuk masak. Soalnya besok pagi keluarga Arya mau datang ke sini buat ngelamar aku. Apa? Ngelamar? Bu Aminah tampak terkejut. Emangnya kenapa Bu? Kok kayak terkejut gitu? Kamu kan masih kuliah. Bukannya kamu bilang mau kerja dulu dan jadi wanita karir. Setelah itu mikiri pernikahan. Lagian kamu dan Ardian kan baru pacaran beberapa bulan. Setelah melihat kedekatan ibu dan Mbak Anissa, aku jadi ngebet, pengen nikah. Apalagi Tante Anita baik banget sama aku. Ya sudah kalau gitu, ibu dan ayahmu mau belanja bahan makanan. Kamu temenin Mbak Nisa di rumah. Oke Bu, jawab Reha. Ardian itu udah kerja atau masih kuliah? Soalnya Mbak belum pernah ketemu sama dia. Dia udah kerja, orangnya ganteng banget loh Mbak. Oh, ketemu di mana? Dia pernah nolongin aku saat diikuti preman. Keren banget dia. Anissa berbincang banyak hal dengan Reha sehingga mereka semakin akrab. Padahal awalnya Reha kurang menyukai Anissa. Namun karena Anissa tipe orang yang asik diajak ngobrol, akhirnya Reha merasa senang bicara banyak hal padanya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Miranda sangat kegirangan karena suaminya pergi ke luar negeri. Padahal sebenarnya Ferdi tak pergi kemanapun. Malam ini kalian pergilah nonton ke bioskop. Jangan pulang sampai pagi. Terserah mau kemana. Ini saya kasih uang buat kalian, ucap Miranda. Satpam muda sebenarnya memiliki rahasia besar bersama Miranda. Itu hanya terdiam. Ia sangat tahu apa yang akan dilakukan majikannya itu. Kenapa malah bengong? Tanya Miranda. Pembantu dan satpamnya itu akhirnya langsung menuruti apa yang diperintahkan majikannya tanpa protes. Setelah keduanya pergi, Miranda menyuruh anak buahnya untuk menculik Rudi. Saat Rudi baru pulang bekerja, tiba-tiba dua orang preman membekapnya dengan obat bius, lalu membawanya ke rumah Miranda. Setibanya di sana, Miranda langsung membuka semua pakaian Rudi juga dirinya. Tiba-tiba Rudi terbangun dan langsung terhenyak saat mendapati dirinya dalam keadaan telanjang bulat bersama Miranda di tempat tidur. Mir, apa yang terjadi? Mengapa aku di sini? Ayo Ruth, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung suamiku sedang di luar negeri. Tapi Mir, aku janji gak akan merusak rumah tanggamu dengan Anissa. Aku tahu kamu takut pada ibumu kan? Jadi aku hanya butuh kepuasan dirimu. Karena selama ini aku hanya mendapatkan penyiksaan dari Ferdi. Rudi hanya terdiam. Ia sangat bingung untuk menentukan keputusan. Namun tiba-tiba Miranda mendorong tubuhnya hingga terlentang di tempat tidur tanpa selai benang pun. Lalu setelah itu Miranda melakukan sesuatu yang membuat banyak lelaki merasa terangsang di awang-awang. Awalnya Rudi ingin menolak hal tersebut, namun kini ia merasa lemah dan tak sanggup menahan naruni kelakiannya saat Miranda menduduki tubuhnya. Keduanya terbuai dalam permainan gila itu tanpa menyadari keberadaan kamera tersembunyi yang sejak tadi merekam semua adegan mereka.
Brak! Rudy dan Miranda yang tengah berkulai lemas setelah melakukan beberapa kali atraksi langsung melompat karena terkejut saat seseorang tiba-tiba masuk ke kamar itu. Mata mereka nyaris melompat, bahkan jantung mereka nyaris terlepas dari tempatnya saat mengetahui bahwa datangnya adalah Ferdi. Gegas mereka meraih pakaian yang berceceran di lantai, lalu segera mengenakannya dengan tubuh gemeteran. "Bagaimana malam kalian? Menyenangkan?" tanya Ferdi sembari mendekati kedua sejoli yang tampak berkeringat dan menggigil ketakutan itu. "Semua ini salah paham, Fer. Miranda yang nyulik gue." "Oke, gue tahu kok semua yang terjadi pada kalian," ujarnya sembari meraih kamera yang ia sembunyikan hingga membuat Rudy dan Miranda semakin terpahat. Jadi kamu menaruh kamera tersembunyi di kamar ini?" Wajah Miranda tampak pucat saat mengetahui semua ini. "Tentu saja, semua sudah terekam jelas di kamera ini, juga CCTV di luar rumah." Saat dua orang lelaki berkepala botak itu membawa Rudy yang tak sadarkan diri ke rumah ini. "Di sini gue hanya korban, Fer. Sekarang lo tahu kan kalau istri lo nyulik gue?" Buak! Sebuah bogem mentah melayang ke wajahnya hingga hidungnya menitikkan cairan pekat berwarna merah. "Benar, lu memang diculik oleh wanita yang jalang ini. Tapi setelahnya lu nikmatin berbagai atraksi yang tadi terjadi." "Ampuni gue, Fer." Rudy langsung memeluk kaki Ferdi. "Bu!" Ferdi langsung melayangkan tendangan hingga Rudy tersungkur ke lantai. "Kenapa lo takut?" "Gue minta maaf, Fer. Gue hilaf." "Oke, lu tenang aja. Gue akan maafin lu kok. Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa, Fer?" "Gue akan melakukan apapun yang lu mau. Ceraikan Anissa sekarang juga." Deg! Rudy merasa jantungnya ditikam oleh benda yang sangat tajam. Menceraikan Anissa adalah keputusan tersulit baginya. Tapi jika ia tidak melakukannya, Anissa juga pasti akan menceraikannya, karena pasti Ferdi akan memberikan bukti skandal yang ia lakukan. "Gue sangat mencintai Anissa, Fer." Tanpa banyak bicara, Ferdi langsung mengeluarkan pistol dari balik jasnya lalu mengarahkan kepada Rudy. "Oh, oke, gue akan menceraikan dia sekarang juga." Rudy tampak sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat dan nyaris mengompol. "Kalau lu masih mempertahankan Anissa, video perselingkuhan ini sudah cukup menjadi bukti untuk lo masuk penjara. Bahkan mungkin gue akan menghilangkan lo dari dunia ini. Oke, gue akan melakukan semua yang lo mau. Apalagi, angkat kaki lo sekarang juga." Iya." Rudy langsung bergegas pergi dan meninggalkan rumah itu. Rudy menatap jam di ponselnya yang menunjukkan angka 11 malam. Gegas ia memesan taksi online karena motornya masih berada di kantor. Tiba-tiba ponselnya berdering, lalu dilihatnya Anissa yang menelepon. "Mas, di mana? Kenapa belum pulang?" tanya Anissa yang tengah khawatir. "Mas lagi di jalan, sebentar lagi tiba." "Aku di rumah ibu, Mas. Kamu langsung ke sini aja," ucap Anissa. "Iya." Rudy langsung mematikan teleponnya sembari menitikkan air mata. Kini ia baru menyadari bahwa Anissa sangat berharga untuknya. Ia sangat menyesal dengan semua yang dia lakukan. Sementara itu Ferdi meraih ponsel Miranda. Apa yang kamu mau lakukan, Mas?" Miranda mencoba meraih ponselnya, tapi Ferdi langsung mendorongnya dengan kuat hingga wanita itu jatuh tersungkur. Tanpa memperdulikan Miranda yang tengah meringis kesakitan, Ferdi langsung mencari nomor ponsel Anissa lalu menyimpannya. Setelah itu mengirimkan video perbuatan asusila Miranda dan Rudy. "Mas, aku mohon maafkan aku hilaf, Mas. Kamu tenang aja, Miranda. Aku gak akan lagi menyaksamu. Justru aku akan mengabulkan permintaanmu setelah ini. Kamu mau cerai dari aku? Sekarang juga aku menolakmu. Pergi kamu dari rumah ini. Kembalilah kepada kedua orang tua kamu," bentak Ferdi hingga membuat Miranda terpenganga. "Tapi Mas, pergilah, bawa kedua anakmu sebelum iblis memasuki jiwaku hingga aku menghilangkanmu dari dunia ini." "Tapi nanti kamu akan tinggal di mana, Mas?" Tangis Miranda pecah saat mengingat bahwa rumah yang ditinggali kedua orang tuanya atas nama Ferdi. "Kamu tenang saja, Miranda. Aku akan menyerahkan sertifikat rumah kedua orang tuamu. Bahkan aku menganggap lunas semua hutang mereka. Asalkan kamu enyah dari kehidupanku untuk selamanya." Baiklah, Mas." Miranda langsung membereskan semua barangnya. Ia sama sekali tak menyesali perceraian itu, karena selama ini ia selalu mendapatkan siksaan yang pedih di rumah itu. Sementara itu Anissa langsung terhenyak saat mendapatkan kiriman video dari Ferdi. Tangisnya langsung pecah saat melihat video kebejatan suaminya. "Ada apa, Nis?" tanya Bu Aminah yang langsung keluar dari kamarnya saat mendengar suara tangis Anissa dari ruang tengah. Tanpa banyak bicara, Anissa langsung menyerahkan ponselnya. Tiba-tiba Bu Aminah telonjok kaget.
lalu memegangi dadanya saat melihat video tersebut. Astagfirullah ya Allah, teriakannya hingga membuat seisi rumah langsung terkejut saat mendengar suara teriakannya. Sementara Anissa hanya bisa menangis meraung-raung tanpa bisa berkata apa-apa. "Ada apa Bu?" tanya Pak Arman, juga kedua anak gadisnya yang tampak bingung saat melihat mereka berdua terus menangis. Bu Aminah langsung menunjukkan video Rudi, hingga Pak Arman tampak terperahat. Tidak berapa lama kemudian Rudi datang dengan wajah lesu. Tiba-tiba prak prak, sebuah perabotan dapur melayang ke arah wajahnya. "Ada apa Bu? Apa Ibu nggak kasihan melihat wajahku yang sudah babak belur begini?" ujarnya sembari meringis saat panci dan penggorengan menghantam wajahnya yang babak belur. "Kamu benar-benar sudah mencoreng wajah kami dengan kotoran." "Mengapa Ruth? Mengapa kamu melakukan perbuatan menjijikan itu?" teriak Bu Aminah. Rudi hanya bisa bertunduk lesu tanpa bisa membela diri. "Kenapa Mas? Kenapa kamu melakukan semua ini? Salah apa aku?" tanya Anissa sembari menderai air mata. Rudi hanya bisa terdiam dan tak berani menjawab ucapannya. "Anissa, Ibu akan menghukum Rudi seberat mungkin. Tapi Ibu mohon, jangan mengambil keputusan apapun ya." Ibu Aminah tampak ketakutan saat mengingat ucapan Anissa tadi siang yang mengatakan bahwa dirinya tak akan memaafkan perselingkuhan apalagi jika terbukti Rudi berbuat zina dengan selingkuhannya. "Maaf Bu, tapi aku tak akan menerima Mas Rudi kembali. Aku akan meminta cerai sekarang juga," ujarnya sembari berderai air mata. Sementara Rudi hanya terdiam menerima semua kesalahannya, apalagi saat mengingat ancaman dari Ferdi. Begitu pula ayah juga kedua adiknya. Mereka hanya bisa terdiam sembari menatap Anissa dengan tatapan prihatin. "Ceraikan aku sekarang juga Mas," teriak Anissa. Iya Nis, aku setuju untuk menceraikan kamu. Aku sadar bahwa aku sudah tak pantas lagi menerima maaf dari kamu. Aku akui aku salah. Secepatnya aku akan mengurus perceraian kita ke pengadilan." Plak! Bu Aminah langsung menampar Rudi dengan keras. "Bisa-bisanya kamu berkata seperti itu. Apa kamu tidak memikirkan anak kamu yang masih bayi?" teriak Bu Aminah. Rudi terlalu bangsat buat Anissa. "Bu, Rudi tak bisa lagi memaksakan untuk hidup bersama Rudi." "Anissa, Ibu mohon, tarik kata-kata kamu. Ibu mohon jangan bercerai dengan Rudi. Ibu gak sanggup kehilangan kamu sama Bintang." Tangis Bu Aminah pecah, lalu tiba-tiba memegangi dadanya. "Ibu kenapa?" tanya Anissa ketika Bu Aminah tak lagi bisa berbicara dan hanya meringis memegangi dadanya. Lalu tiba-tiba terjatuh ke lantai dan tak sadarkan diri. Itu adalah kelanjutan cerita dari ibu mertua yang baik hati dan seorang menantu yang berselingkuh. Akhirnya timbullah perceraian. Kita tunggu cerita-cerita untuk selanjutnya. Saya Joy Sang Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.